Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuris, salam satu, santun, tanggo, unggul. Kembali lagi di segmen Bincang Ramadan. Bersama narasumber yang tidak kalah luar biasa. Siapakah beliau? Assalamualaikum. Saya Muhammad Wahyudi Widodo dari kelas 3 Sunan Derajat MI Nuris Teta. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bihaid. Bagaimana dengan Kak Safa? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Saya mau bertanya tentang hakikat puasa Ramadan itu apa? Hakikat puasa Ramadan. Oh ya, Sobat Nuris dan juga Kak Safa, hakikat puasa Ramadan yaitu kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga suatu proses tazkiyatun nafs, bagaimana penyucian jiwa dari hal-hal yang kurang baik ke hal-hal yang baik. Baik itu dari menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan juga bisa menambah ibadah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sejarah singkat puasa Ramadan itu bagaimana, Ustaz? Sejarah singkat puasa Ramadan, sejarahnya yaitu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ke Yatsrib pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi, di mana itu umat muslim mulai diwajibkan untuk puasa, yaitu puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Pada waktu itu bertahap, yaitu finalnya sampai puasa dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau perintah puasa Ramadan? Perintah puasa Ramadan yang jelas dari pedoman umat Islam ya, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu sudah jelas dalam surat Al-Baqarah yang insya Allah bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Ustaz, ya. Alasan bulan Ramadan ini menjadi sangat istimewa itu karena apa? Sangat istimewa ya Kak Safa. Bulan suci yang salah satunya menjadi istimewa itu selain Muharram dan bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan ini banyak keistimewaannya. Seperti 10 hari pertama itu kita rahmatnya Allah. 10 hari kedua maghfirah. Kemudian 10 hari ketiga itu diampuni, dilindungi dari itkum minan nar. Nah, itu ya. Selain itu pula ada malam yang sangat luar biasa, yang dimana pada sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus sama Allah, itu banyak yang usianya lebih panjang daripada umat-umat Islam. Cuma umatnya Kanjeng Nabi paling banyak antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi karena ada malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sangat istimewa, di mana malam ini sama seperti 1000 bulan. Itu banyak keistimewaan yang dapat kita tingkatkan, terutama dalam hal keimanan, ketakwaan, terutama ubudiyah kita. Karena bagaimanapun juga Sobat Nuris maupun Kak Safa, dalam hal ini kita harus sering-sering berkomunikasi kepada Allah melalui apa? Salah satunya tadarus Al-Quran,
Kemudian apalagi? Ya puasa itu tadi. Semakin kita sering mengingat kepada Allah, salah satunya ya berpuasa. Itu puasa sudah. Insya Allah itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, Ya, keutamaan puasa di bulan Ramadan itu apa? keutamaan puasa di bulan Ramadan bisa menghapus dosa. Dosa yang sudah kita lakukan karena 1 tahun berapa bulan? 12 bulan nggih. Itu mulai dari Muharram sampai bulan hari ini kita ada di bulan Ramadan ya. Itu menghapus dosa kita. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan kita. Kesehatan kita yang selama ini sering makan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai tidur lagi itu kita tidak tahu makannya kita masukkan ke dalam tubuh kita itu apa saja. Tidak terkontrol. Tapi Allah memberikan suatu bulan yang istimewa namanya Ramadan. Jadi 1 bulan ini sebagai kita mendetoksifikasi tubuh kita agar jernih kembali. Biar apa? Sehat jantungnya. Terus apa lagi ya? Banyak. Nanti Allah itu akan meremajakan tubuh kita agar lebih sehat. Gitu Sobat Nuris dan juga Kak Safa. Kemudian selain itu puasa itu juga menambah keimanan kita kepada Allah. Ketakwaan kita semakin ditingkatkan. Oh iya, kita kalau kemarin hanya puasa dan juga hanya sholat 5 waktu, kita tambah dengan sholat taraweh, sholat witir. Nah, itu yang harus kita jaga. Terus juga tadarus Al-Quran, baik itu di musola, di masjid maupun di rumah. Nah, kita setidaknya selalu kita sempatkan, terutama setelah ada sholat fardu. Nah, itu setelah sholat fardu, Sobat Nuris, kita sempatkan walaupun hanya 1 halaman itu, apalagi 1 juz, Masya Allah. Itu insya Allah kalau kita rencanakan, ya insya Allah dalam 1 bulan walaupun 30 hari, kalau kita atur ya insya Allah sudah khatam Al-Qurannya. Kapan lagi kita mau membaca Al-Quran? Karena momen yang terbaik ya hari ini, pada waktu bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan seperti ini, kapan lagi? Tidak ada. Mungkin kita mungkin pada waktu malam Jumat baca Yasin dan itu saja. Tapi kalau bulan Ramadan, wah Masya Allah, banyak itu hal-hal yang perlu kita kembangkan, terutama Al-Quran, sholat kita, banyak keutamaan yang perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan Sobat Nuris maupun Kak Syafa. Nah, itu juga pada dari Ustaz sendiri, bagaimanapun dengan Allah itu membuat diri kita itu semakin tenang. Nah, sholat juga tenang, membaca Al-Quran, dan juga zakat zakat fitrah itu kita berempati kepada fakir miskin, kemudian amil, gharim, dan semua yang ada di 8 asnaf itu. Nah, mungkin itu dari keutamaan bulan suci Ramadan. Oh iya Ustadz, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Kak Safa dan Sobat Nuris semuanya. Oke Sobat Nuris, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat Nuris. Ya.